Jadi Quran itu adalah bahrul muhit. Quran itu adalah bahrul muhit, lautan yang meliputi, lautan yang tak bertepi. Tapi harus pakai alat kalau mau melihat berbagai macam ilmunya. Iya enggak? Ya, enggak usah menggunakan ya, hal-hal lain. Kecuali harus dengan ilmunya. Apa ilmu untuk mempelajari Al-Quran? Ya, ilmu mantek, balagho, nahu, sorof. Itu Anda harus tahu. Loh kok mau paham Al-Quran kok bahasanya terjemahan kemenag. Wah ya kacau kabeh. Ya Ra. Kalau mau baca ya paling enggak ya tafsirannya yang minimal Ibnu Katsir lah ya. Ibnu Katsir atau Al-Kasyaf dan sebagainya. Maka baru Anda akan merasakan betapa Al-Quran itu adalah bahrul muhit. Wa nafaisil mafahim, dan pemahaman yang bagus. Barang siapa yang telah terbuka pemahaman terhadap Al-Quran, maka akan langgeng, akan dawam ya kemenangannya dan cahayanya. Ilmunya akan luas dan tidak bosan membaca di siang maupun malam. Karena orang itu telah menemukan apa yang didapat, apa yang dimaksud dan apa yang dimatlub dari Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau kamu sudah merasakan, maka Anda akan selalu tertarik untuk membaca Al-Quran. Abu Madyan berkata bahwa seorang murid tidak mendapatkan derajat murid sehingga dia ya hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid, sehingga dia menemukan dalam Al-Quran apa yang dia kehendaki. Ya. Seorang murid tidak akan mencapai derajat murid sehingga dia menemukan dalam Al-Quran apa yang dia kehendaki. Artinya, apa yang Anda kehendaki itu selalu ada dalam Al-Quran. Betul nggak? Ya, semuanya ada dalam Al-Quran. Apa yang kamu kehendaki? Coba, hajat untuk jadi orang alim, ya ada dalam Al-Quran. Hajat untuk jodoh sing soleha, ya ada dalam Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu ya selalu ada untuk kita semua. Tinggal mau apa tidak mengamalkannya. Walaika bil muhafadhah ala qiraati surat wal ayat. Maka kamu harus selalu muhafadhah, menjaga membaca ayat dan suratnya. Ya, pada sebagian waktu. Ada di antara adalah Anda membaca setiap malam Alif Lam Mim Sajdah. Kemudian Tabarakal Muluk, surat Waqiah, Amanah Rasul sampai akhir surat, dan surat Dukhan setiap hari Senin dan Jumat. Ya. Di setiap hari Jumat dan Senin Anda sunnah baca Ad-Dukhan. Kemudian surat Kahfi di hari Jumat dan pada malam Jumat. Itu semuanya itu memiliki khasiat masing-masing. Dan apabila memungkinkan, Anda bisa membaca surat Al-Munjiat yang 7 itu setiap malam, karena itu adalah keutamaan yang agung. Dan sebagian dari Al-Quran itu adalah ketika pagi dan siang dan sore Anda baca awal surat Hadid dan akhir surat Hasyr, surat Al-Ikhlas, Muawwidhatain 3 kali. Ya. Begitu juga baca Al-Ikhlas, Muawwidhatain ketika mau tidur dengan membaca surat ayat kursi. Ya, itu sunah-sunah yang Anda bisa baca untuk Quran, terutama ketika tidur. Kalau tidur kan kita nggak sadar, maka kita kita akan tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, bukan anak santet ya, atau apa ada orang yang mau mengganggu kali gane mental, karena sudah ada penjagaan. Nah, sebagaimana ya yang diriwayatkan oleh siapa?
oleh sahabat Abu Hurairah ketika menangkap seorang pencuri ketika malam, ternyata setan itu malah mengajarkan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Setan malah mengajarkan yen maca ayat kursi 3 kali, maka setan dan bala tentaranya tidak bisa nembus, tidak bisa masuk. Luar biasa, hanya dengan baca ayat kursi. Maka Anda ketika mau tidur disunahkan untuk membaca ayat kursi supaya Anda aman. Ya, aman dari segalanya. Terutama gangguan-gangguan yang tidak bisa kita deteksi. Ya, misalnya sampai lagi punya musuh, terus diserang bunyi-bunyi. Ya, tetapi karena membaca surat ayat kursi dan sebagainya, insya Allah akan terjaga. Amin. Ya. Ini karena Al-Quran itu adalah Bahrul Muhit, lautan tak bertepi. Tapi lautan tak bertepi itu wani ora sampean ya renang tanpa alat ya, tentunya Anda akan terbawa oleh harus dengan alat ya, yaitu dengan perahu ya, atau kapal selam sehingga Anda akan selamat. Artinya ketika Anda mau belajar Al-Quran, Anda harus pelajari itu apa ya, ilmu nahu, sorof, bade, bayan ya, mantek dan sebagainya. Maka Anda akan merasakan betapa indahnya Al-Quran itu. Quran adalah sumber ya, sumber apa? Sumber segala ilmu pengetahuan. Ya. Banyak orang yang masuk Islam karena meneliti Al-Quran. Ya. Bahkan ada juga yang masuk Islam karena meneliti orang sholat. Ada yang masuk Islam karena meneliti orang wudhu. Kalau Allah sudah memberi hidayah, apapun bisa menjadi pelantara masuk Islam. Oh, itu orang-orang Barat itu ada yang peneliti-peneliti itu pada akhirnya masuk Islam karena mengakui, wah luar biasa. Ya, Qiyamul Lail itu juga diakui, ya, memiliki khasiat yang luar biasa. Sholat juga, ya, wudhu itu semuanya juga ada apa? Ada manfaatnya yang diteliti ternyata memiliki khasiat yang luar biasa sehingga banyak orang-orang Barat itu masuk Islam karena mengakui Al-Quran sebagai mukjizat. Betul nggak? Mereka meneliti tentang hujan ya ada dalam Al-Quran, tentang penciptaan orang ya ada di Al-Quran. Jadi semuanya itu ada dalam Al-Quran. Asal kita bisa meneliti dari aspek ilmu lain. Ya enggak?